Dokter Gram, stop minum obat tensi sekarang. Ramuan daun ajaib ini bikin tekanan darah lansia anjlok, badan jadi enteng. Selamat berjumpa kembali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kebugaran eyang, bapak dan ibu sekalian yang teramat saya muliakan? Semoga hari ini batin Anda selalu diselimuti rasa damai yang mendalam dan kesehatan yang berkah. Coba saya mau bertanya, jujur dari hati ke hati, seberapa sering bapak dan ibu langsung panik setengah mati mencari obat tensi kimia saat leher belakang terasa kaku tegang? Banyak sekali orang tua langsung pasrah menduga bahwa rasa kaku di pundak itu adalah hal wajar karena faktor usia senja yang menua. Hari ini saya ingin menegaskan dengan penuh rasa empati bahwa pemikiran pasrah tersebut kurang tepat dan harus diluruskan segera. Leher kaku menusuk itu bukan sekadar tanda penuaan sel, melainkan pertanda bahwa kondisi cairan darah bapak dan ibu sedang mengental, pekat, sehingga menyumbat sirkulasi pembuluh darah. Banyak lansia tergiur langsung menelan obat kimia dosis tinggi demi menurunkan angka tensi secara instan tanpa paham dampaknya. Konsumsi obat diuretik atau penurun tensi kimia secara terus-menerus bisa menyusahkan efek samping tidak nyaman seperti lemas, loyo, tak bertenaga. Padahal, belakangan ini, seorang dokter jantung dibuat terkejut melihat perubahan luar biasa pasien lansianya yang tensi angka 180 bisa ambruk kembali ke angka normal. Pasien sepuh tersebut berhasil kembali bugar total secara alami, hanya bermodalkan duet maut ramuan sederhana dari dapur rumah kita sendiri. Beliau rutin meminum air rebusan 7 lembar daun salam yang dipadukan dengan 1 siung bawang putih tunggal yang dimemarkan secara tepat. Kombinasi murni dari bumi ini ternyata bertindak sebagai pelentur pembuluh darah alami yang teramat ampuh tanpa merusak jaringan penyaring pada organ ginjal Anda. Hari ini saya, Dr. Irfan Ali, akan membongkar seluruh rahasia kebaikan dari ramuan daun ajaib ini secara santai khusus untuk Anda semua. Simak terus penjelasan saya dari bab awal sampai bab akhir, secara saksama tanpa terputus, demi menjaga kesehatan fisik harian. Tolong perhatikan penjelasan khusus pada bab kelima nanti, karena di sana saya bagikan panduan metode terapi luar paling aman untuk melenturkan urat leher secara instan. Langkah terapi pengobatan luar ini akan menjadi jawaban paling mujarab, terutama bagi bapak dan ibu yang memiliki lambung teramat sensitif. Sebelum kita mengobrol santai lebih jauh, yuk kita bersalaman hangat dahulu dengan menekan tombol subscribe sekarang juga. Nyalakan pula lonceng pemberitahuannya sebagai bentuk dukungan tulus agar channel ini bisa terus membagikan ilmu manfaat untuk para lansia di seluruh pelosok Indonesia. Bapak dan ibu yang saya sayangi, yuk sekarang kita duduk santai bersama di teras rumah yang teduh sembari menikmati ketenangan hari. Mari kita mengobrol dari hati ke hati mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam jaringan sirkulasi tubuh kita seiring bertambahnya usia. Saat usia kita melangkah melewati angka senja 60 tahun ke atas, seluruh sistem kompor pembakar energi atau metabolisme tubuh kita, apinya mulai mengecil. Mengecilnya api kompor metabolisme ini secara alami berbanding lurus dengan menurunnya tingkat kelenturan pembuluh sirkulasi darah kita harian. Akibatnya, kemampuan tubuh dalam menyerap gizi bersih, serta membuang sisa zat racun menjadi menurun drastis. Cairan darah bapak dan ibu cenderung berubah menjadi lebih pekat, kental, dan lambat mengalir mengedarkan oksigen bersih menuju ke seluruh simpul jaringan saraf kelopak leher belakang Anda. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana agar kondisi organ dalam tubuh bapak dan ibu ini menjadi sangat mudah dibayangkan di dalam pikiran kita semua. Coba bayangkan sebuah aliran sungai di desa yang mulai mendangkal jalurnya akibat musim kemarau panjang, sehingga airnya dipenuhi oleh tumpukan sampah ranting pohon kaku. Ketika air sungai dipaksa mengalir membawa lumpur pekat, alirannya pasti akan tersumbat dan menciptakan tekanan besar. Kondisi pembuluh darah di sekitar pundak leher bapak dan ibu memiliki keadaan yang teramat mirip dengan aliran sungai tersumbat sampah lumpur tersebut. Karena cairan darah mengental pekat,
jantung harus memompa ekstra keras untuk mendorong aliran darah menembus pipa pembuluh yang menyempit kaku. Tekanan pompa jantung yang meningkat tinggi, inilah yang mengirimkan sinyal alarm bahaya berupa rasa kaku tegang menusuk di tengkuk. Ketegangan sirkulasi darah yang mampat di area kepala ini pada akhirnya akan merusak kualitas istirahat tidur malam. Bapak dan Ibu sekalian, jantung dipaksa berdebar kencang saat Anda memejamkan mata, membuat tidur menjadi tidak nyenyak dan sering terbangun tegang. Ketika bangun, pasokan energi di siang hari rasanya tersedot habis, meninggalkan rasa letih lesu pada otot-otot tubuh orang tua kita sepanjang waktu aktivitas harian kita. Secara psikologis, masalah biologis darah kental dan leher kaku ini lama-kelamaan akan memengaruhi kesehatan batin orang tua kita semua di rumah. Muncul rasa cemas yang mendalam dan perasaan was-was yang konstan setiap kali merasakan pusing keliengan. Eyang menjadi kurang bersemangat menjalani masa senja karena didera ketakutan yang besar. Kalau tubuh tiba-tiba limbung terserang stroke dan merepotkan anak cucu kita. Lalu bagaimana cara kita melunakkan kembali cairan darah yang tekat, serta melebarkan pembuluh darah yang tegang tanpa membebani kerja ginjal orang tua kita? Tuhan yang Maha Pengasih ternyata sudah menyediakan penawar luar biasa di dalam kesederhanaan duat maut, daun salam, dan bawang putih tunggal. Bahan dapur yang teramat murah meriah ini bukanlah dedaunan biasa tanpa arti, melainkan wadah penyimpanan nutrisi murni dari bumi. Mari kita bedah khasiat ilmiah dari ramuan daun ajaib ini berdasarkan data riset kesehatan modern, menggunakan bahasa obrolan yang paling gampang dipahami. Di dalam lembaran daun salam tersimpan kekayaan minyak atsiri alami, zat polifenol, serta senyawa flavonoid tingkat tinggi. Sementara di dalam rimpang bawang putih tunggal tersembunyi zat alisin murni yang bertindak sebagai tentara pengencer cairan darah kental dari alam. Ketika kedua bahan murni ini disatukan dalam sebuah rebusan hangat, senyawa aktifnya bekerja secara sinergis di tingkat sel tubuh lansia sebagai obat pelentur alami. Kombinasi ini bertindak menyerupai sistem kerja zat pelembut pembuluh darah atau obat medis golongan penghambat enzim, pengubah angiotensin. Zat aktif daun salam akan menghalangi pembentukan hormon yang memicu penyempitan pipa darah Bapak dan Ibu secara halus. Di saat yang bersamaan, kandungan alisin dari bawang putih tunggal yang sudah dimemarkan akan bekerja aktif, melarutkan gumpalan lemak kotor, penumpuk darah kental. Hasilnya, diameter pipa pembuluh darah Eyang yang tadinya kaku mengerut akan melebar longgar seketika. Cairan darah bisa mengalir dengan sangat tenang tanpa hambatan berarti, sehingga tekanan darah tinggi yang menyentuh angka 180 bisa ambruk normal. Khasiat murni dari bumi ini juga memicu penenangan yang mendalam pada sistem persarafan pusat orang tua kita semua dalam kehidupan sehari-hari harian. Nutrisinya bekerja menstabilkan kelistrikan saraf, membantu menenangkan saraf simpatik yang tegang, serta ampuh menstabilkan hormon stres atau kortisol di dalam dada. Ketika hormon stres diredam, dinding pembuluh darah menjadi rileks, membuat batin Bapak dan Ibu terasa tentram. Saya ingin mengingatkan dengan penuh penekanan mengenai pentingnya memilih jenis bahan baku yang benar-benar utuh, segar, dan murni dari pohon alam sekitar kita. Jangan pernah tergiur menggunakan produk bubuk instan, hasil proses fabrikasi kimia industri yang dikemas dalam kemasan saset pabrikan. Keaslian dari rempah segar yang kita olah sendiri di dapur adalah kunci utama datangnya berkah kesembuhan sejati bagi lansia. Saya sangat memahami kalau di dalam hati kecil Bapak dan Ibu sekalian pasti muncul rasa khawatir atau takut lambung akan terasa perih akibat ketajaman bawang putih tunggal. Ketakutan itu sangat wajar karena kekuatan sistem pencernaan orang tua memang cenderung mengalami penurunan alami yang sensitif. Tenangkan hati Bapak dan Ibu yang saya sayangi, karena ramuan herbal ini akan bekerja teramat aman jika kita disiplin. Kunci utama keselamatan terapi internal ini terletak pada penggunaan dosis yang sangat kecil, serta ketepatan waktu konsumsi yang dianjurkan secara medis harian. Kita tidak sedang meminum cairan ini dalam porsi 1 teko besar,
secara berlebihan, melainkan menggunakannya sebagai takaran ramuan obat penyegar sirkulasi darah dari dalam. Mari kita siapkan panduan takaran detail yang sangat visual agar mudah ditiru eyang. Sediakan 7 lembar daun salam segar yang berwarna hijau tua dan 1 siung bawang putih tunggal berukuran sedang dari dapur rumah Anda. Cuci bersih kedua bahan tersebut, lalu memarkan atau geprek ringan bawang putih tunggalnya menggunakan ulekan sampai terbuka sedikit. Proses memarkan ini teramat penting agar seluruh kandungan zat alisin aktifnya bisa keluar menyatu dengan air secara sempurna. Rebuslah kombinasi kedua bahan alami tersebut di dalam wadah bersih bersama 300 ml air jernih, menggunakan kompor dengan nyala api kecil saja. Biarkan air rebusan mendidih perlahan selama 10 menit, sampai cairannya menyusut menjadi 1 gelas kecil hangat. Saring dengan teliti, lalu tuangkan air rebusan jernih tersebut ke dalam gelas kaca, tanpa menambahkan campuran gula pasir ataupun pemanis buatan pabrik. Proses kerjanya di dalam lambung dan usus halus akan berjalan sangat lembut karena struktur cairannya encer tanpa serat kasar yang memberatkan pencernaan orang tua. Zat aktif daun salam dan alisin akan diserap halus oleh dinding usus, lalu dialirkan langsung menuju aliran darah. Nutrisi ini bekerja melunakkan kekentalan darah tanpa memicu peningkatan asam lambung yang bikin perut Bapak dan Ibu menjadi bugah atau mual perih. Anjuran terbaik dari segi medis adalah nikmatilah 1 gelas cairan rebusan hangat murni ini sesaat setelah Bapak dan Ibu selesai menyantap makanan sarapan secara teratur. Mengonsumsinya saat perut terisi makanan akan melindungi lapisan dinding lambung dari sifat hangat bawang putih tunggal. Langkah kecil ini memastikan tubuh mendapat pasokan antioksidan, pelentur pembuluh darah secara aman sepanjang aktivitas harian Anda. Namun di tengah pemaparan manfaat ini, saya wajib menyampaikan sebuah disclaimer medis dengan tulus dan penuh rasa tanggung jawab dari lubuk hati saya sebagai seorang dokter. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kondisi fisik setiap orang tua diciptakan sangat unik dan memiliki riwayat penyakit harian yang tidak sama. Kita harus selalu bijaksana dalam menerapkan metode herbal tradisional demi keselamatan jiwa raga kita semua. Jika di antara Bapak dan Ibu saat ini kebetulan sedang berjuang melawan penyakit kronis tahap lanjut yang berat, seperti gangguan fungsi gagal ginjal parah, tolong lewati bab konsumsi internal ini. Bagi lansia yang memiliki luka lambung akut yang melilit parah, atau kondisi hipertensi tak terkontrol yang ekstrem, jangan pernah menghentikan obat tensi dokter secara sepihak, hanya karena tergiur khasiat ramuan herbal murni ini. Selalu luangkan waktu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis pribadi yang biasa merawat Bapak dan Ibu sebelum mengubah pola makan secara rutin. Sifat berhati-hati adalah bentuk ikhtiar mulia yang teramat diberkahi oleh Sang Pencipta kehidupan. Jangan berkecil hati jika harus melewati bab ini, karena terapi luar pada bab berikutnya memiliki tingkat keamanan teramat tinggi untuk dicoba seluruh lansia. Kini kita melangkah masuk ke dalam bagian yang paling saya gemari dan menjadi bab terfavorit kita bersama, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia, tanpa kecuali. Terapi luar ini adalah jawaban paling mujarab bagi orang tua yang memiliki lambung sensitif, karena tidak melibatkan organ cerna atau perut harian kita dalam menyerap seluruh khasiat pemulihan fisik kita. Kita akan menggunakan metode terapi kompres hangat, menggunakan media handuk basah, air rebusan daun salam murni pada area tengkuk leher. Belakang Bapak dan Ibu, terapi luar ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan lancarnya titik-titik saraf tepi pembuluh darah menuju kepala. Kehangatan media kompres luar ini bertindak laksana pembuka gerbang otomatis untuk merelaksasi otot leher yang kaku, tegang dalam hitungan menit. Mari kita siapkan seluruh peralatan dan bahannya untuk melakukan terapi luar yang aman ini secara mandiri di rumah dengan panduan langkah demi langkah yang sangat detail dan mudah. Langkah pertama, jalankan persiapan dengan menyediakan sebuah wadah baskom plastik bersih dan selembar kain katun lembut. Langkah kedua, ambillah 10 lembar daun salam segar dari dapur rumah Anda, lalu cuci bersih di bawah air mengalir. Langkah ketiga,
Rebuslah 10 lembar daun salam segar tersebut bersama 1 liter air bersih di dalam panci dapur sampai mendidih merata dan menyatu sempurna selama 5 menit. Biarkan hingga air rebusannya mengeluarkan aromaterapi khas daun salam yang menenangkan pikiran kita dari rasa cemas. Aroma alami ini terbukti ampuh memberikan efek rileks yang meredakan ketegangan sistem persarafan kepala orang tua kita harian. Lalu tambahkan sedikit air dingin biasa secukupnya. Campurkan air dengan hati-hati sampai suhunya menurunkan menjadi tingkat hangat-hangat kuku yang teramat nyaman di kulit luar leher Bapak dan Ibu. Saya mengingatkan dengan penuh empati. Pastikan suhunya hangat kuku saja dan jangan sekali-kali memakai air terlalu panas atau mendidih. Kulit orang tua cenderung menipis dan rentan luka melepuh akibat penurunan kepekaan rasa panas dari faktor usia senja kita yang mengalami proses penuaan jaringan sel. Cara mengetes tingkat kehangatan air kompres yang paling aman adalah dengan mencelupkan handuk katun kecil ke dalam baskom. Peras sedikit sampai lembab, lalu tempelkan kain basah hangat tersebut pada permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri. Jangan mengetes suhu menggunakan permukaan telapak tangan kita yang tebal karena tingkat kepekaannya berbeda dengan kulit tipis area tengkuk belakang kepala. Jika suhunya sudah dirasa hangat kuku yang melegakan batin, langkah kelima adalah ambillah posisi duduk bersandar yang paling santai di atas kursi kamar Anda. Balutkan handuk hangat beraroma salam tersebut tepat di atas seluruh area leher belakang selama 20 menit. Sembari kain hangat menempel rileks di tengkuk leher. Rasakan sensasi fisik berupa hawa hangat, menjalar lembut, meresap ke dalam tulang, pembuluh sirkulasi darah kepala eyang, disusul munculnya getaran kesebutan ringan yang samar di sekitar pundak sebagai tanda. Pembuluh darah pembawa oksigen yang tadinya kaku tersumbat, kini sudah mulai melebar rileks, siap melancarkan kembali aliran darah menuju otak secara alami dari luar. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi kompres hangat leher beraroma salam ini adalah momen jeda yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu. Saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan gunakan waktu yang damai ini untuk melamunkan beban hidup yang berat. Ubahlah momen ini menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Tuhan melalui aktivitas berzikir, berdoa, atau bermeditasi harian. Mengisi waktu kompres dengan mensyukuri hari dengan penuh kedamaian akan membawa dampak luar biasa bagi kesehatan rohani orang tua kita harian. Ketika hati dan pikiran berada dalam kondisi pasrah penuh kepada Sang Pencipta, seluruh beban kecemasan di dalam dada akan menguap sirna. Otak kita secara otomatis akan menghentikan produksi hormon stres secara total, sehingga sistem saraf simpatik yang tegang menjadi kendor santai. Usai terapi 20 menit selesai dilakukan, kain kompres air tersebut biasanya akan menjadi sedikit keruh sebagai tanda terjadinya pelepasan sel-sel kulit mati tubuh eyang. Angkat kain kompres secara perlahan dari leher. Lalu seka area leher menggunakan handuk kering yang bersih secara lembut. Jalankan pengeringan dengan cara ditepuk pelan tanpa perlu digosok kasar agar lapisan kulit luar orang tua kita tidak lecet. Sebagai tips perawatan tambahan setelahnya, oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni pada seluruh permukaan leher belakang Bapak dan Ibu yang saya sayangi harian. Olesan minyak zaitun berguna untuk mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap elastis, halus, dan lembut. Kelembapan kulit yang terjaga dengan baik setelah terapi luar akan mengirimkan sinyal kenyamanan ekstra yang mendalam ke pusat persarafan otak. Secara biologi tubuh, ritual kehangatan luar dari kompres hangat daun salam ini, jika dilakukan menjelang tidur malam, akan membantu menurunkan suhu inti organ secara bertahap. Penurunan suhu tubuh secara halus ini melupakan saklar utama yang merangsang kelenjar otak, melepaskan hormon melatonin melimpah. Hormon melatonin adalah zat alami penentu tidur lelap yang membawa kita tidur nyenyak sampai subuh tanpa gangguan. Sistem persarafan yang rileks tenang akan mencegah timbulnya serangan kram otot betis di tengah malam yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat tidur nyenyak. Selain itu,
Perbaikan sirkulasi cairan kepala ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari atau gejala beser akibat dingin. Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh relap dan bisa segera meninggalkan ketergantungan pada pemakaian obat tidur kimia. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang jika terapi kompres hangat leher dan aturan konsumsi daun salam bawang putih ini dijalankan secara rutin. Terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan oli alami yang teramat lembut untuk seluruh sistem pergerakan kita. Zat aktif antioksidan di dalam ramuan herbal alami bekerja secara konstan meledakkan peradangan summer pada urat saraf telapak kaki serta melenturkan jari-jari yang kaku. Secara bertahap, kekuatan otot leher dan sendi yang tadinya kaku, mengerut, akan berangsur pulih menjadi normal kembali tanpa adanya gesekan kaku yang menyakitkan. Eyang bisa menggerakkan badan dengan bebas tanpa adanya sumbatan nyeri punggung atau linu rematik. Pulihnya, fleksibilitas otot dan sendi ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan keselamatan jiwa Bapak dan Ibu selama beraktivitas sehari-hari di dalam rumah kita sendiri. Kita tahu bersama bahwa kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh di lantai rumah seringkali diawali dari kondisi otot leher yang mendadak kaku kencang hingga memicu pusing keliangan. Tubuh yang fleksibel akan mencegah risiko jatuh secara mutlak dari luar. Dengan sirkulasi darah yang stabil dan otot leher yang lentur rileks, Bapak dan Ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera fisik, patah tulang panggul yang menakutkan. Eyang bisa menjalani hari tua dengan rasa aman, bugar, mandiri, dan penuh percaya diri yang tinggi dalam melangkah tanpa bantuan tongkat penyangga lagi. Kita bisa menikmati masa senja yang indah, penuh kebahagiaan, bersama seluruh keluarga tercinta. Bukan hanya masalah sirkulasi pembuluh darah yang dirawat, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh. Bapak dan Ibu juga akan dijaga dengan sangat ketat oleh khasiat ramuan murni bumi ini. Kandungan alami di dalam daun salam menyimpan senyawa aktif berkekuatan tinggi yang bertindak sebagai antiseptik alami yang kuat. Udara hangat dari uap rebusan daun salam bisa dihirup lembut untuk membersihkan sistem limfatik. Proses pembersihan sistem limfatik ini akan bekerja aktif menurunkan tingkat peradangan kronis menahun di dalam sel tubuh orang tua kita. Semuanya agar terhindar dari kuman penyakit luar harian. Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan sisa air rebusan yang bersih untuk metode kumur teratur sampai menjangkau bagian pangkal tenggorokan. Metode kumur hangat ini akan menjaga benteng pertahanan dari serangan flu dan batuk musiman harian. Dengan benteng pertahanan tubuh yang kokoh kuat dan aliran sirkulasi darah yang lancar tanpa hambatan darah kental, tubuh lansia kita tetap berada dalam kondisi bugar segar selalu harian. Bapak dan Ibu akan memiliki energi penuh untuk menikmati waktu luang dengan melakukan aktivitas luar rumah secara mandiri. Kita bisa bebas berjalan santai di halaman tanpa dihantui rasa takut akan leher kaku atau tensi melonjak mendadak. Kebugaran jangka panjang ini juga memberikan dampak positif bagi kesehatan mental para sepuh di rumah. Ketika fisik terasa enteng dan bebas dari belenggu obat kimia dosis tinggi, gairah hidup akan meningkat luar biasa. Bapak dan Ibu tidak lagi merasa terisolasi oleh keterbatasan fisik, melainkan bisa tetap aktif berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan menjalani ibadah dengan penuh kekhusyukan di masjid terdekat kita. Selain itu, kedisiplinan menerapkan pengobatan alami yang murah meriah dari tabung ini akan memberikan ketenangan finansial bagi tabungan masa tua Bapak dan Ibu sekalian harian. Kita tidak perlu lagi menghabiskan dana yang besar setiap bulannya hanya untuk menebus tumpukan obat penurun tensi sintetis di klinik. Uang pensiun bisa dialokasikan untuk keperluan lain yang mendatangkan kebahagiaan lahir batin bagi eyang tercinta. Pemulihan sirkulasi darah yang pekat secara konstan juga akan merawat kesehatan organ penyaring ginjal orang tua kita dari kerusakan jangka panjang akibat tumpukan zat sisa kimia industri ginjal. Eyang tidak perlu lagi bekerja lembur memeras tenaga ekstra keras untuk menyaring zat aktif obat dosis tinggi harian. Hasilnya,
Benteng pertahanan organ dalam kita tetap utuh kuat menemani langkah kaki kita sepanjang usia harian. Kepadatan matriks pembuluh darah yang elastis, berkat nutrisi murni dari bumi ini, akan menjadi pelindung terbaik dari risiko pecahnya pembuluh darah halus kepala yang memicu kelumpuhan stroke. Bapak dan Ibu bisa menjalani hari demi hari dengan perasaan tenang, aman, dan penuh rasa optimisme tinggi. Tubuh yang bugar adalah modal utama yang paling indah agar Eyang bisa tetap aktif bergerak ceria, bermain bersama anak cucu kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari rempah dapur ini, agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan lagi. Anjuran internal terbaik adalah nikmatilah 1 gelas air rebusan daun salam, bawang putih tunggal sesaat setelah sarapan untuk menutrisi pipa darah dari dalam tubuh kita secara halus, melatih kelenturan pembuluh darah harian Anda. Sementara itu, anjuran terapi luar terbaik berikutnya adalah gunakan waktu menjelang istirahat tidur malam sebagai saat paling mustajab untuk menerapkan terapi eksternal berupa kompres hangat leher. Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi, keteraturan, dan keteguhan hati Bapak dan Ibu sekalian untuk disiplin. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang besar dan mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil harian yang dilakukan dengan penuh rasa keikhlasan. Namun saya berpesan dengan penuh kasih sayang, agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani proses pemulihan alami ini di dalam rumah harian kita semua. Jika di tengah zaman proses terapi luar atau dalam timbul rasa tidak nyaman yang berlebihan, seperti perut kembung begah atau kulit leher memerah, karena terlalu sensitif, tolong segera hentikan pemakaian ramuan. Mendengarkan bahasa tubuh adalah bagian dari kearifan kita dalam merawat kesehatan di usia senja, agar ikhtiar selalu membawa berkah kebaikan. Sehat harus dilakukan dengan perasaan bahagia, tanpa paksaan batin. Sebagai tips kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan di dapur rumah, seduhan ramuan internal kita bisa dicampur dengan selembar daun pandan segar saat direbus bersama di dalam panci. Kehadiran pandan alami ini terbukti sangat baik untuk memberikan efek wewangian relaksasi tambahan pada lambung pencernaan orang tua kita semua, mengusir aroma gas kembung, serta menenangkan otot perut secara halus harian. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun, keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kasih sayang. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya Dr. Irfan Ali memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya sayangi. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan ketegangan urat leher dan tekanan darah tinggi yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Karuniakanlah kepada mereka umur panjang yang dipenuhi berkah ibadah. Semoga Bapak dan Ibu selalu berada di dalam lindungan keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa dimanapun berada. Tolong bagikan naskah cerita kesehatan penuh manfaat ini kepada kerabat sesama manusia atau tetangga sekitar rumah, agar menjadi amal jariah ilmu yang bermanfaat bagi sesama manusia. Salam sehat.